Halo adik-adik sekolah minggu, kembali lagi di sekolah minggu online. Hari ini, minggu ini bakal di MC-in sama Kak Adea. Terus ada Kak Angel. Terus ada satu lagi, siapa yang pemain musiknya? Bang Febrido. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita sama-sama berdoa. Buka tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Puji dan syukur kembali kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami bisa berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan satu persatu, tutup bungkus kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, untuk lagu pertama yuk kita nyanyiin lagu Kudaki Daki. Siap Bang? Siap. Oke. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi yuk sambil bangkit berdiri. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke, udah keringetan belum? Kakak udah keringetan nih isinya. Kakak udah keringetan belum Kak? Udah Kak. Bang Febrido? Udah keringetan, udah basah nih. Oke, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita harus lebih sungguh-sungguh menyanyikan lagu Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Oke? Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud
semuanya dengarkan dengan baik ya. Halo adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, untuk kelas PGTK, untuk kelas A, kelas B, dan kelas C. Apa kabar? Apa kabar mama papa semua yang setia mendampingi adik-adik untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu HKBP Jalan Lurah Cimahi. Kakak berdoa biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kalian sepanjang minggu ini. Adik-adik semua, tadi kalian sudah memuji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Adik-adik semua, ayo kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari yang cerah ini, kami boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau mendengar cerita firman Tuhan, biarlah Roh Kudus hadir di rumah adik-adik semua. Tuhan yang mengurapi, Tuhan juga yang mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah kebenaran-Mu boleh disampaikan, kami semua boleh terberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama adik-adik kita katakan amin. Iya, adik-adik semua, ayo dibuka Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Lukas 9, dari mulai ayat 28 sampai 36. Yuk kita baca bersama-sama. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Adik-adik semua, coba kakak mau tanya sekarang, siapa yang pernah merasakan bahagia? Siapa yang pernah merasakan bahagia banget? Coba ya, mungkin adik-adik pada saat ulang tahun, kalian merasakan bahagia, diberikan hadiah oleh mama, bahkan didoakan. Terus saat kalian naik kelas, pasti kalian merasakan bahagia. Benar kan? Terus lagi kalau kalian ingat, pada saat kita merayakan Natal, pasti kita semua merasakan bahagia ya. Nah, demikian juga Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika dia terbangun, dia melihat rupa dan wajah Tuhan Yesus berubah, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Wajahnya, pakaiannya berkilau-kilauan. Petrus sangat bahagia sekali. Petrus mengatakan, "Guru, baiklah kami mendirikan kemah di tempat ini. 1 untuk Tuhan Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia."
Tapi firman Tuhan katakan Petrus tidak mengerti apa yang dikatakannya. Kenapa coba adik-adik? Karena tadi firman Tuhan katakan pada saat Tuhan Yesus berkata-kata dengan Musa dan Elia tentang tujuan Tuhan Yesus, dari gunung ini nanti Tuhan Yesus akan turun dan naik ke Bukit Kalpari, ke Bukit Golgota untuk mati, disalibkan, menebus dosa manusia. Itu sebenarnya tujuan Tuhan Yesus datang ke gunung ini untuk berdoa. Tuhan Yesus harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena setelah ini Tuhan Yesus akan melakukan satu pekerjaan yang mulia, satu tugas yang mulia, yaitu menebus dosa seluruh manusia supaya manusia diselamatkan. Juga adik-adik dan kakak dan semua kita umat manusia. Nah adik-adik semua, makanya kita harus dengar akan firman Tuhan. Ketika Tuhan berbicara melalui firman-Nya, kita harus mengingatnya dan kita mau melakukan. Tadi Petrus mengatakan, "Guru, biarlah kami mendirikan kemah." Ternyata itu salah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan adik-adik. Karena Tuhan tadi katakan akan turun dari gunung dan akan nanti melaksanakan tugasnya yang mulia itu. Adik-adik semua, tadi Petrus mengatakan bahwa dia berbahagia sekali sehingga kami katanya Yakobus dan Yohanes beserta dengan Petrus akan mendirikan 3 kemah. Satu untuk Tuhan Yesus, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan ternyata itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan adik-adik. Karena Tuhan Yesus tidak akan selama-lamanya tinggal di gunung ini. Walaupun tadi wajah Tuhan berubah rupa, tapi Tuhan Yesus akan melanjutkan, akan menyelesaikan rencananya bahwa Tuhan akan naik ke Bukit Golgota, akan mati disalibkan untuk menebus dosa manusia. Nah adik-adik semua, kakak percaya adik-adik semua di rumah, adik-adik rajin berdoa, berdoanya harus sungguh-sungguh seperti Tuhan Yesus. Ketika berdoa jangan tertidur seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi berdoalah dengan sungguh-sungguh dan rajin membaca firman Tuhan supaya adik-adik tahu apa yang jadi kehendak Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita semua banyak hal adik-adik, bagaimana kita mengasihi. Adik-adik ingat cerita tentang orang Samaria yang baik hati? Nah, kita boleh lakukan ya adik-adik. Adik-adik di rumah menjadi anak-anak yang suka membantu orang tua. Adik-adik juga anak-anak yang rajin belajar, nurut sama mama papa. Ya adik-adik semua supaya hidup adik-adik dan hidup kita semua bisa memuliakan Tuhan. Adik-adik semua senang sekali ya kalau kita bisa menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mau dengar akan firman Tuhan. Jadi adik-adik semua, firman Tuhan hari ini kakak akan ajarkan satu lagu. Lagunya adalah Anak Allah. Adik-adik pasti pernah ingat ya. Nah itu ya, tujuan Tuhan Yesus ini seperti dalam lagu ini. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Nah itu adik-adik ya, jadi kabar sukacitanya adalah Tuhan Yesus akan mati disalibkan menebus dosa kita, tapi dia akan bangkit di hari yang ketiga. Demikian adik-adik, kakak akan ulang ya firman Tuhan hari ini ada 3. 1, mengajak adik-adik semua untuk senang berdoa, tapi doanya harus sungguh-sungguh. Ketika berdoa jangan sampai tertidur. Itu pertama. Kedua, adik-adik harus rajin memuji Tuhan. Dan yang ketiga, adik-adik harus rajin membaca firman Tuhan.
Demikian adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak percaya adik-adik akan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus jauh melebihi daripada yang kami sampaikan. Engkau yang mengajarkan adik-adik semua Tuhan, supaya firman-Mu ini boleh termeterai di dalam hati adik-adik semua, boleh mengingat dan boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Bahwa sungguh Allah adalah juru selamat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan juga yang menjagai adik-adik semua. Bahkan semua orang tua. Tuhan yang memberkati mereka di dalam setiap pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, Kau yang pertemukan kami kembali dalam ibadah online di minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama adik-adik kita katakan amin. Adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Shalom. Oke adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita angkat satu pujian setinggi-tingginya langit. Ayo Bang. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalakan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalakan segalanya. Sekali lagi yuk sambil bangkit berdiri. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalakan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalakan segalanya. Oke, akhirnya kita udah di penghujung ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup ibadah kita. Kita berdoa doa Bapa kami ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami daripada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih adik-adik sudah ibadah hari sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.